Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cerita pendek. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran secara berlangsung, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Nah, di sini apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke, bagus ya anak-anak. Nah, sekarang akan menjelaskan tentang cerita pendek secara lebih lanjut karena di pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan cerita pendek tetapi hanya sekilas saja. Nah, sekarang yaitu cerita pendek. Cerita pendek ini KD-nya yaitu tentang 3.8 dan 4.8. 3.8 itu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Yang kedua itu 4.8 yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik dapat memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Peserta didik dapat menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Peserta didik dapat memilih nilai kehidupan dalam cerita pendek. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menerapkan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Nah, pada pertemuan kemarin, Ibu kan sudah bertanya sekilas tentang cerita pendek. Nah, di sini teman-teman yang dari kemarin itu saya menyimpulkan bahwa cerita pendek itu teman-teman belum memahami secara lebih dalam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cerita pendek secara lebih dalam dan apa saja sih nilai-nilai kehidupan pada cerita pendek tersebut. Nah, cerita pendek itu cerita yang menurut wujud fisiknya itu berbentuk pendek. Nah, ukuran pandang pendeknya suatu cerita itu sangat relatif. Nah, pada umumnya cerpen merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit sampai dengan setengah jam atau 30 menit. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Terus, cerpen sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk saja. Nah, cerpen itu bertemakan sederhana, jumlah tokohnya terbatas, dan latar serta ceritanya itu jalan ceritanya meliputi ruang lingkup yang terbatas. Nah, tadi kan sudah pengertiannya, dan sekarang cerita pendek juga memiliki fungsi. Fungsi dari cerita pendek yaitu pertama, menulis cerpen akan membantu menemukan siapa diri kita. Yang kedua, menulis cerpen akan membantu menumbuhkan rasa percaya diri, dapat mengenal pendapat diri sendiri yang ada pada tulisan dari cerita pendek yang dibuat, terus menjadi seorang yang selalu maju. Menulis cerpen akan membantu meningkatkan kreativitas dan pengetahuan, dapat berbagi pengalaman dengan orang lain, dan yang terakhir yaitu membantu menyalurkan emosi. Nah, tadi sudah ya penjelasannya tentang pengertian dari cerpen dan juga fungsi dari cerpen. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang nilai-nilai kehidupan pada cerita pendek. Nah, yang pertama yaitu nilai moral. Nilai moral itu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau baik buruknya tingkah laku dari tokoh cerpen tersebut. Nah, yang kedua yaitu nilai sosial. Nilai sosial itu nilai yang berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu nilai religius. Nilai religius itu nilai yang berkaitan dengan keagamaan. Selanjutnya ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan itu nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada nilai estetis. Nilai estetis itu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik atau menyenangkan. Dan juga ada nilai etika. Nilai etika itu nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam bermasyarakat. Yang selanjutnya itu ada nilai politis. Nilai politis itu nilai yang berkaitan dengan politik atau dengan disebut juga dengan pemerintahan.
Terus ada nilai budaya. Nilai budaya itu nilai yang berkaitan dengan kebudayaan atau disebut juga dengan adat istiadat. Dan yang terakhir yaitu ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu nilai yang berhubungan dengan sifat manusia. Nah, jadi seperti itu materi tentang cerita pendek yang lebih dalam. Nah, selanjutnya teman-teman diharapkan untuk membaca cerita pendek yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Kemudian teman-teman diharapkan untuk membaca dengan teliti dan menelaah apa saja nilai-nilai kehidupan pada cerita pendek tersebut, ya. Dan kemudian setelah membaca, silakan membagi kelompok yang sebelumnya saja, yang dulu sudah disusun, kemudian membagi ke berkelompok secara berkelompok, kemudian nanti didiskusikan dengan teman yang sekelompok kalian, dan nanti akan saya tanyakan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Dan nanti setelah pertemuan selanjutnya, setelah presentasi, nanti akan membuat simpulan apa saja yang sekiranya kalian pahami dari penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.